Baik, di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini paling terkenal dan menghibur dalam Alkitab, yang sering dikutip untuk memberikan harapan dan kekuatan di tengah kesulitan. Ayat ini berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Di sini saya ambil dua konteks teks. Yang pertama Daniel 1 ayat 1 sampai 2. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dan perkakas-perkakas di rumah Allah yang ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam bendaharaan dewanya. Selanjutnya Matius 1 ayat 11 sampai 12. Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Azaria, "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum." Di sini saya ambil dua terjemahan lain. Yang pertama English Standard Version mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Terjemahan yang kedua King James Bible mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Di sini saya juga mengambil dua komentar. Yang pertama Pulpit Commentary mengatakan, "Sia-sia para tetua yang masih hidup, beberapa mungkin telah meninggal karena sebab-sebab alamiah, beberapa karena kekerasan, beberapa karena kesedihan." Komentar yang kedua, Comrade Bible for Second and College mengatakan, "Inilah isi dari surat ini. Orang-orang buangan di Babel menghadapi bahaya yang sama dari nabi-nabi palsu yang meramal kembalinya mereka dalam waktu singkat." Dalam Yesaya 13. Demikian juga dengan saudara-saudara sebangsa mereka yang tetap tinggal di rumah. Yeremia dengan sungguh-sungguh mengecam kepercayaan semacam itu dan menegaskan bahwa hukuman akan berlangsung selama 70 tahun. Saya di sini mengambil 3 parsing kata. Yang pertama itu rancanganku. Parsing dari Ibrani mengatakan maskavotai, berarti rencana, pemikiran atau tujuan. Di sini Allah menunjukkan kesengajaan atau kedaulatan ilahi. Di sini dalam bentuk jamak mengindikasikan bahwa Allah memiliki banyak rencana yang holistik bagi umatnya. Parsing kedua, damai sejahtera, dalam bahasa Ibrani artinya shalom. Ini lebih dari sekedar kata konflik, mencakup kelengkapan, kesejahteraan, pemulihan, dan harmoni dengan Allah. Parsing ketiga, hari depan yang penuh harapan, dalam bahasa Ibrani Archarit Vertikva. Archarit artinya akhir atau masa depan. Tikva artinya harapan atau pengharapan yang pasti. Di sini Allah menjamin masa depan yang bermakna, bukan sekedar bertahan hidup. Di sini ada ayat pendukung. Di sini saya ambil dua. Yang pertama Roma 8 ayat 28 mengatakan, "Dan kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya." Yang kedua Filipi 1 ayat 6 mengatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus."
Tujuan khotbah di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, menghibur umat yang sedang menderita dengan jaminan kasih dan rencana Allah. Yang kedua, menguatkan iman dengan menegaskan kedaulatan dan kesetiaan Allah. Yang ketiga, mendorong ketaatan dan harapan aktif di tengah tantangan. Yang keempat, mengarah pada pemulihan rohani dan kekal, baik dalam konteks historis Israel maupun dalam kehidupan jemaat masa kini melalui Kristus. Baik, selanjutnya makna atau aplikasinya di sini saya ambil 3. Yang pertama, pengharapan di tengah kesulitan. Seperti Israel, kita mungkin menghadapi masa-masa sulit, masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap berdaulat dan bekerja untuk kebaikan kita. Bandingan dalam ayat ini tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Makna yang kedua, keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Nah, kita di sini diajak percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa dalam pembuangan atau masa suram Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Makna yang ketiga, sabar dan setia dalam proses. Jadi, janji Tuhan tidak selalu terjadi secara instan. Israel menunggu 70 tahun sebelum pulang dari Babel. Jadi kita di sini diajak untuk setia dan taat sambil menanti penggenapan rencananya dan melihat masa depan dengan harapan. Baik, dari kitab Yeremia 29 ayat 11 saya menyimpulkan bahwa mengungkapkan kebenaran mendasar tentang karakter Allah yang penuh kasih dan kedaulatannya atas hidup umatnya sebagai orang percaya, kita dapat menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Yeremia 29 ayat 11 menguatkan kita untuk tetap beriman, taat, dan berharap hanya kepadanya, karena rancangannya sempurna dan penuh janji yang indah. Jika hari ini kita berada dalam pembuangan, kesulitan, ketidakpastian, atau pencobaan, ingatlah bahwa Allah tetap memegang kendali dan sedang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Sekian dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih.